Salam jemaat Tuhan yang kekasih. Salam kebangkitan. Semua yang hadir di sini sudah bangkit? Atau ada yang masih tidur? Sekali lagi shalom. Kita harus mengalami shalom karena kebangkitan Kristus memberikan damai sejahtera dan shalom abadi buat kita. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Namun saya dalam khotbah saya akan membawa kita untuk membaca beberapa ayat. Namun pertama kalinya kita akan membacakan ayat yang ke-32 saja. Lukas pasal 24 ayat yang ke-32. Lukas pasal 24 ayat yang ke-32. Mari kita baca sama-sama. Yang bawa kitab, mari kita baca sama-sama. Yang tidak bawa kitab, hafal masing-masing. Dan yang tidak bawa kitab itu tandanya sudah menghafal. Mari kita baca sama-sama dan menghafal sama-sama. 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Tema kita hari ini adalah kebangkitan yang mengobarkan hati. Saya ulangi lagi. Tema kita hari ini adalah kebangkitan yang mengobarkan hati. Tema kita apa? Ini harus diulang karena nanti pulang istri anak tanya, hari ini pendeta jawab bapak, kira-kira jawab apa ya? Lupa temanya. Tema aja lupa, apalagi ayatnya. Tema kita adalah apa? Sekali lagi, tema kita apa? Kebangkitan yang mengobarkan hati. Beberapa tahun yang lalu saya mengunjungi satu jemaat yang sudah lama tidak datang beribadah. Beberapa tahun yang lalu, berarti bukan di Osaka, ya. Karena saya baru di Osaka 1 tahun. Beberapa tahun yang lalu, saya mengunjungi satu keluarga yang sudah lama tidak datang ke gereja. Saya bertanya, mengapa dia tidak datang ke gereja? Keluarga yang tidak hanya bapak itu, istrinya dan anak-anaknya tidak datang ke gereja. Dan saya datang, kemudian saya mengetuk pintunya, dan dia membuka pintunya. Ketika dia membuka pintunya dan melihat saya, mukanya sedih. Dan sepertinya dia berat untuk menerima saya di rumahnya. Tetapi karena namanya pendeta, akhirnya mau tidak mau dozo. Pakai dozo supaya kelihatan kita di Jepang. Nah, gitu ya. Kalau bahasa Jawa, monggo ya. Iya, monggo pinana, gitu ya. Singgah di sini. Nah, ketika saya masuk, sebelum saya tanya, kenapa Bapak datang ke gereja? Sebelum saya tanya, dia bilang begini, Pak Pendeta, jangankan baca Alkitab, doa saja saya sudah tidak melakukannya, apalagi ke gereja. Saya mulai mikir, apa ini? Coba Pak Pendeta berpikir, 3 bulan yang lalu, tidak ada penyakit apa-apa. Istri saya harus meninggal mendadak. Pak Pendeta dengar tak kabarnya? Saya tidak dengar karena nggak ada informasi. Padahal satu sisi saya setia sama Tuhan. Satu sisi saya juga terlibat dalam pelayanan. Satu sisi saya berkorban. Perpuluhan tidak pernah saya tunggak. Dan apapun yang diminta oleh gereja, itu saya lakukan. Coba Pak Pendeta pikirkan. Tidak hanya cukup di situ. Selang beberapa hari istri saya meninggal. Anak saya yang pertama, yang kami andalkan dalam rumah tangga ini, ternyata di PHK dari pekerjaannya. Diputuskan daripada pekerjaannya.
Coba Pak Pendeta pikirkan. Semuanya Pak Pendeta yang mikir, dia yang ngomong. Tidak hanya itu. Dia lanjutkan. Saya pikir sudah selesai. Saya sudah mau siap-siap ini. Pikir saya, wah ini saya harus khotbahin, kira-kira saya harus dengar apa khotbahin. Tapi dia lanjutkan. Pak Pendeta, jangan ngomong dulu. Masih ada lagi. Saya lihat horden di rumah kami. Itu dipasang miring. Dan saya pakai kursi naik untuk memperbaiki horden. Tapi tiba-tiba saya jatuh dari kursi. Dan tangan saya itu patah. Padahal jarak antara kursi dengan lantai itu tidak terlalu tinggi. Pertanyaan saya, Bapak Pendeta, apakah masih ada Tuhan? Apakah masih Tuhan peduli dengan saya? Apakah Tuhan sayang sama saya? Apakah Tuhan mengasihi saya? Saudaraku, yang ada dalam pikiran saya adalah saya akan cerita tentang kisah Ayub walaupun saya juga Ayub. Betul? Saya mau katakan pada dia, walaupun kau menderita seperti itu, tapi Ayub lebih menderita. Ketika itu terulas dalam pikiran saya dan saya cari titik poin untuk membawa dia. Sebelum saya ngomong, dia bilang begini, Pak Pendeta tahu, penderitaan saya lebih hebat daripada Ayub. Saya kaget. Saya kaget. Ternyata dia bisa baca mungkin pikiran saya. Akhirnya saya bilang begini, poin apa lagi yang perlu kusampaikan? Begitu ya. Jadi tidak perlu khotbah tentang Ayub kepada saya. Dia ngomong seperti itu. Saya dalam hati, mati kutu saya. Kenapa? Kemudian saya tanya, kenapa Pak bisa bicara seperti itu? Bapak tahu, sebelum Ayub dikasih ujian, Ayub kaya, Ayub punya segalanya. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan ujian bagi Ayub. Tapi setelah ujian itu selesai, bukankah Tuhan pulihkan hidup Ayub? Saya setia melayani Tuhan, tapi hidup saya tidak pernah naik. Bahkan lebih hancur. Dan setelah Tuhan ambil istri saya, Tuhan ambil pekerjaan anak saya, dan Tuhan mengizinkan saya harus mengalami ini, Pak Pendeta. Ini. Saya sampai begini-begini. Hidup kami tidak pernah naik. Coba Pak Pendeta pikirkan. Lebih berat saya atau lebih berat Ayub? Kalau saudara ada di posisi saya, apa jawab salah saudara? Saya hanya jawab satu hal. Setelah dia suruh ngomong, hampir dia khotbahin saya 1,5 jam. Tapi memang harus mendengar. Itulah gembala, betul ya Pak ya? Mendengar. Habis itu, saya bilang begini, sudah selesai Pak. Sudah. Saya bilang begini sama dia. Kalau saya di pihak Bapak, mungkin saya juga mungkin mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena itulah rahasia hidup sebagai anugerah, dalam anugerah. Kalau kita hidup menerima sesuatu karena perbuatan kita, kita bisa menerima itu. Tetapi kalau kita hidup dalam anugerah, kadang membuat kita harus ada dalam posisi seperti itu. Mengapa? Kalau saya hidup baik dan saya menerima berkat Tuhan, maka itu adalah keadilan bagi saya, betul? Tapi kalau saya tidak setia sama Tuhan, dan Tuhan berikan hukuman bagi saya, itu adalah keadilan yang bisa saya mengerti dan saya terima, betul? Tapi ketika saya hidup dalam anugerah, dan ketika saya hidup baik sama Tuhan, dan saya berkorban, saya akan berkorban bagi Tuhan. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya harapkan. Dan ketika saya mencari jawaban tentang itu, Tuhan pun tidak memberikan jawaban apa-apa buat saya. Bukankah pantas kita berada dalam posisi seperti itu? Maka saya mau katakan, hidup dalam anugerah
adalah hidup yang sungguh beriman. Karena kadang kita mencari alasan, kenapa saya harus terima ini, kenapa saya harus terima ini. Padahal satu sisi saya setia sama Tuhan. Tapi kadang Tuhan tidak memberikan alasan bagi kita. Kenapa? Karena memang toh memberikan alasan atau tidak memberikan alasan pun itu adalah kedaulatan Tuhan. Amin itu. Sehingga kita tidak berani mengatakan pada Tuhan, Tuhan tidak adil. Dan saya katakan sama dia, itulah hidup dalam anugerah seperti itu. Tapi satu sisi, Bapak masih bisa kuat sampai saat ini. Walaupun tidak berdoa, walaupun tidak baca firman Tuhan, walaupun tidak datang ke gereja. Tapi itu karena anugerah Tuhan yang menguatkan Bapak. Dia diam dan berdoa. Tapi saya percaya kalau Bapak berdoa dan baca firman Tuhan, pasti lebih kuat lagi. Langsung apa jawabnya? Omong kosong Pak Pendeta. Tapi itulah kondisi, kita harus mengerti kondisi orang-orang seperti itu. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, akhirnya saya minta kesempatan untuk berdoa buat dia. Dan dia bilang begini, silakan Pak Pendeta berdoa, tapi saya sudah tidak percaya Tuhan. Silakan Pak Pendeta berdoa, tapi saya juga tidak berdoa, saya hanya ikut saja. Berdoa selesai, saya pulang. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya pikir kisah Bapak ini adalah kisah yang tidak beda dengan kondisi murid-murid Tuhan Yesus. Secara khusus di sini kita melihat ada dua murid Tuhan Yesus, dan mereka dua murid ini bukan murid ke-12 atau murid inti. Tetapi kita melihat bahwa ada ring dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ada ring yang pertama disebut dengan ada 3 murid. Kemudian ada 12 murid. Setelah itu ada 70 murid. Dan ada murid-murid yang lain. Dan di sini adalah disebutkan adalah Klopas bersama dengan temannya. Nah, teman ini menjadi sebuah perdebatan dan perlu saya jelaskan di sini. Nanti pendalaman Alkitab kalau ada yang bertanya saya akan jelas secara khusus. Karena banyak penafsiran teman itu siapa? Ada yang mengatakan Petrus, ada yang mengatakan Klopas bersama dengan istrinya, ada yang itu John Stott yang mengatakan itu, dan juga ada penafsiran lain. Tapi saya pikir itu tidak terlalu penting. Tapi mari kita boleh sungguh lagi melihat. Di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan datang, ketika mereka bercakap-cakap berjalan ke Emmaus, Tuhan menegur mereka dan menghentikan langkah mereka. Dalam kondisi apakah keberadaan mereka? Ayat 17, mari kita baca sama-sama ayat 17. Kita baca sama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan apa? Muka muram. Mereka sedang berada dalam muka muram. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka muka muram? Kita lihat ayat 21. Ayat 21. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Stop di sini. Jadi di sini kita melihat mengapa mereka muka muram. Karena mereka punya pengharapan ketika mereka ikut Tuhan. Pengharapan apa? Pengharapan supaya Yesus jadi raja secara politis. Dan pengharapan itu semakin muncul ketika Yesus naik keledai muda menuju ke Yerusalem. Ketika Yesus menuju ke Yerusalem dengan keledai muda, semua orang membuka baju mereka dan meletakkan di bawah. Daun palem diambil dan diayunkan, dan semua berteriak, Hosana bagi dia. Apa? Yang datang dalam nama Tuhan. Murid mulai senang, murid mulai bangga, karena Yesus akan masuk ke Yerusalem, dan dia akan dinobatkan dan membuktikan kuasanya, dan dia akan dinobatkan menjadi raja. Kalau Yesus jadi raja, pasti kita kena percikannya, minimalnya menteri. Betul ya? Minimalnya. Mengapa saya katakan demikian? Setiap dalam perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-murid, murid-murid sering memperdebatkan tentang di antara mereka siapa yang terbesar. Mengapa itu diperdebatkan? Mari kita melihat. Yakobus, Yohanes bilang sama mamanya, tolong sampaikan pada Tuhan Yesus, kalau dia
datang jadi raja. Suruh satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Apa kata Tuhan Yesus? Mengenai posisi itu, Allah Bapa sudah menetapkan itu. Berarti motivasi mereka dalam mengikut Tuhan Yesus adalah mereka ingin supaya mendapatkan sesuatu daripada Tuhan Yesus. Mendapatkan posisi secara politis. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus sampai di Yerusalem, bukan jadi raja, malah apa? Disalib, tidak berdaya. Yesus yang bisa buat mujizat, ternyata dia tidak berdaya. Yesus yang punya kuasa, ternyata dia tidak berdaya. Yesus yang bisa berjalan di atas air, ternyata Yesus tidak bisa turun dari salib. Saudaraku, musnah semua pengharapan yang ada. Dan mereka berpikir, untuk apa ikut Tuhan? Tapi saudaraku, kekecewaan, keputusasaan inilah yang membuat mereka. Ayat yang ke-16 berkata, ayat 16 mari kita baca sama-sama. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada dua penafsiran tentang hal ini. Ada yang menghalangi mata mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka berjalan menuju ke Emmaus. Mereka menuju ke barat, sehingga matahari muncul dan sinar matahari membuat mereka akhirnya tidak bisa melihat Yesus secara jelas. Dan penafsiran yang kedua mengatakan, karena mereka sedang ada dalam duka cita, mereka sedang ada dalam kebimbangan, mereka sedang ada dalam tawar hati, mereka tidak punya pengharapan. Maka pengharapan itulah yang menghalangi mereka untuk melihat, mengenal Yesus. Saudaraku yang kekasih, mari kita boleh sungguh lagi melihat satu hal yang indah. Kadang kita punya pengharapan. Dan kadang pengharapan itu ketika tidak tercapai, itu membuat kita berontak sama Tuhan. Dan kita merasa sepertinya Tuhan, Engkau tidak punya kasih atas saya. Nah, kita lupa bahwa sebenarnya kita harus mengintrospeksi lagi. Walaupun mereka muka muram, mereka dalam keputusasaan, kebimbangan. Tapi saudaraku, mari kita lihat. Ketika sampai pada ayat yang ke-32. Sekali lagi kita baca ayat 32. 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukan apa? Hati kita berkobar-kobar. Stop di situ. Di situ terjadi satu perubahan yang luar biasa. Awalnya muka muram. Awalnya putus asa, awalnya bimbang. Tapi ketika sampai pada ayat 32, hati mereka berkobar-kobar. Pertanyaan saya, mengapa bisa terjadi begitu? Mengapa awalnya muram? Mengapa awalnya putus asa? Terjadi perubahan, hati mereka berkobar-kobar. Jawaban yang pertama, mari kita melihat dalam ayat 32 dikatakan begini. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika apa? Ia berbicara dengan kita. Nah, Yesus bicara tentang apa? Ayat 25. Mari kita baca sama-sama ayat 25. 1, 2, 3. Ayat 25, 26, 27. Kita baca sama-sama. 1, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. Jadi hal yang pertama yang membuat hati mereka berkobar-kobar dalam masa kebangkitan, merubah hidup mereka dari hidup yang suram menjadi hidup yang berkobar-kobar, oleh karena mereka boleh disapa dan ditegur oleh Tuhan. Tuhan Yesus tegur pakai apa? Pakai firman Tuhan. Karena dikatakan, betapa lamban hatimu. Mengapa engkau bodoh? Kenapa bodoh? Bodoh di sini bukan bodoh secara intelektual, tapi bodoh di sini adalah dia tidak mengkaitkan setiap situasi dengan firman Tuhan. Dia lupa firman Tuhan. Maka Tuhan katakan, semua orang yang tidak suka dengan firman Tuhan, semua orang yang tidak mengkaitkan hidup dengan firman Tuhan adalah orang yang bodoh. Minta maaf, mungkin kalimat ini keras. Karena kita memahami,
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan itu sendiri. Amsal 1 ayat 7. Maka di sini mereka lupa firman Tuhan. Mereka lebih ingat kepada pengharapan mereka. Mereka lebih ingat pada tujuan mereka. Mereka lebih ingat dengan apa yang mereka mau daripada apa yang Tuhan mau. Maka apa yang terjadi? Tuhan menegur mereka. Mengapa Tuhan harus menegur mereka? Karena mereka melihat hidup ini hanya dari satu biji pasel saja. Betul ya? Mereka hanya melihat segelintiran pengalaman mereka dengan Tuhan. Dan di sana mereka kaitkan pengalaman itu dengan pengharapan mereka. Ternyata pengharapan mereka itu tidak tercapai. Dan Tuhan ingatkan mereka melalui kebenaran firman Tuhan. Maka di sini dikatakan, ayat 32, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita? Ketika Yesus berbicara, Yesus menegur mereka. Yesus menegur mereka dengan kebenaran firman Tuhan untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah katakan kepada mereka. Jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali kita mengejar pengharapan-pengharapan kita, seringkali kita mengejar tujuan-tujuan kita, kita mengejar apa yang ingin kita dapatkan, dan kita lupa berhenti untuk bertanya apakah ini pengharapan dari Tuhan, apakah ini tujuan Tuhan, apakah ini maksud Tuhan. Maka ada saatnya di mana Tuhan memproteksi kita. Tuhan menghentikan kita sebentar. Dan kadang Tuhan menghentikan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan mulai Tuhan pakai untuk menegur kita. Melihat kembali. Kamu punya pengharapan. Tapi apakah pengharapan itu sesuai dengan pengharapan saya? Tujuanmu apakah sama dengan tujuan saya? Maksudmu sama dengan maksud saya apa tidak? Dan kadang-kadang kita perlu berhenti sejenak. Tuhan menghentikan langkah daripada dua murid ini. Untuk apa? Berpikir tentang firman Tuhan. Pengharapan yang sejati itu bersumber daripada firman Tuhan itu sendiri. Sehingga kadang-kadang firman Tuhan tidak hanya bicara untuk memuaskan hasrat kita, tidak hanya memuaskan keinginan kita, tapi seringkali firman Tuhan seperti pedang yang menusuk kita untuk boleh menyadarkan kita bahwa itu bukan tujuan Tuhan. Maka kita harus berbalik kembali untuk kembali kepada tujuan Tuhan. Tapi seringkali ketika firman Tuhan berbicara keras, kadang kita bilang, kita tunduk dan kita bilang begini, puji Tuhan, untung hari ini dia datang. Untung hari ini dia datang gereja. Betul Pak Pendeta, buat dia firman Tuhan itu. Keras buat dia Pak Pendeta. Lebih keras lagi buat dia Pak Pendeta. Jadi kadang kita melihat firman Tuhan bukan untuk memproteksi kita, tapi kadang kita bilang firman Tuhan itu memproteksi orang lain. Bahkan juga kadang-kadang kita melihat firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kadang kita tidak peduli dengan firman Tuhan. Tapi yang kita lihat, apa kekurangan dari pendeta ini? Ada cerita. Pak Pendeta baru datang beribadah, dan baru pindah deputasi dan dia pindah tugas. Kemudian minggu pertama pendetanya khotbah. Ketika pendetanya khotbah selesai, ada seorang majelis, tidak di sini ya, di tempat lain. Majelisnya bilang begini, Pak Pendeta, khotbahnya bagus hari ini, namun kurang tertawa-tertawanya. Tambahin dong tertawa-tertawanya. Minggu besoknya pendetanya khotbah, banyak tertawanya. Pendetanya turun lagi, Pak Pendeta terima kasih khotbahnya bagus, tapi terlalu banyak tertawanya, kurangi lagi. Akhirnya minggu berikutnya pendetanya khotbah. Setelah turun, terima kasih Pak Pendeta, khotbahnya sudah pas, tertawanya sudah dibagi pas, tapi dasi Pak Pendeta miring. Waduh, pertanyaannya, selama pendeta khotbah yang didengar itu apa? Apakah memang didengarnya hanya dasi pendeta?
Jadi kadang-kadang firman Tuhan tidak kita peduli, tidak di sini tapi di tempat lain juga ada. Karena di sini siapa dulu dong pendetanya? Bukan itu maksudnya. Siapa dulu dong Tuhan Yesusnya? Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita perlu berhenti sejenak. Berikan telinga kita mendengar firman Tuhan. Berikan hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Berikan pikiran kita untuk diproteksi oleh Tuhan. Karena seringkali tujuan kita belum tentu itu tujuan Tuhan. Pengharapan kita belum tentu itulah pengharapan Tuhan. Apa artinya kita mengejar sebuah pengharapan, tapi bukan pengharapan Tuhan? Apa artinya kita mengejar sebuah tujuan, tapi itu bukan tujuan Tuhan? Semuanya itu tidak akan pernah membawa kita untuk membuktikan identitas kita sebagai orang Kristen yang sejati. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, poin yang pertama yang perlu kita belajar dari hal ini adalah kebangkitan Kristus mengoreksi kita. Apakah tujuan kita sesuai dengan tujuan Tuhan? Maksud kita sesuai dengan maksud Tuhan. Pengharapan kita sesuai dengan pengharapan Tuhan. Semua yang kita kejar, kalau tidak kembali kepada firman Tuhan, kalau kita tidak tunduk kepada firman Tuhan dan tidak kembali kepada Tuhan, bertobat saat ini dan kita semua kembali kepada Tuhan. Karena kita dicipta bukan mengejar pengharapan kita. Kita dicipta bukan mencari kemuliaan kita. Kita dicipta bukan mengejar akan sesuatu yang hanya menyenangkan kita. Tapi kita dicipta untuk mengejar tujuan Tuhan. Maka pertanyaan saya, kalau saudara bekerja, tujuan apa saudara bekerja? Kalau hanya untuk kaya, kita bertobat. Karena Tuhan memberikan kekayaan buat kita bukan hanya untuk kaya, tapi mengembalikan kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya berpendidikan, untuk apa saya berpengetahuan, berpendidikan dan pengetahuan? Kalau pengetahuan itu malah justru menentang tujuan Tuhan, menentang maksud Tuhan, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Karena iman yang benar adalah penaklukan rasio pada firman Tuhan. Baru kita disebut dengan iman yang benar. Maka semua yang kita lakukan bertentangan dengan firman Tuhan. Maka kita perlu kembali melihat apakah pengharapan saya sesuai dengan pengharapan Tuhan. Jemaat yang kekasih, poin yang kedua yang kita boleh belajar dari bagian ini, tidak hanya kebangkitan yang mengubahkan hati, perlu mengoreksi tujuan kita, tetapi yang kedua yang kita bisa lihat di sini. Kita baca ayat yang ke-30 sama-sama. Mari kita baca ayat yang ke-30 sama-sama. 1, 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 29 juga, 1, 2, 3. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Jemaat Tuhan yang kekasih, dari bagian firman Tuhan ini, ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan sampai di tempat mereka mengundang Tuhan Yesus masuk, bukan? Masuk. Ketika mereka mengundang Tuhan Yesus masuk, pertanyaan saya, siapa yang tuan rumahnya dan siapa tamunya? Dia akan jawab. Dan sampai saya ngomong sendiri, saya tanya sendiri, saya capek sendiri. Oke. Siapa tuan rumahnya dan siapa tamunya? Sini dulu. Tamunya siapa? Kok malu-malu ngomongnya? Ini kebangkitan ini, lepaskan semua beban berat dan bercuci. Nggak usah mikir pulang dulu, masih di sini. Osaka University lagi nunggu untuk S3-nya. Oke. Siapa tuan rumahnya dan siapa tamunya? Pasti Yesus. Yesus tuan rumah atau Yesus tamu? Tamu. Aduh, pecah dua ini. Kita mau 2 atau 3 ini. Siapa tuan rumahnya? Kalau di dalam kita lihat secara letterlek, tuan rumahnya 2 orang ini, betul ya? Tamunya siapa? Tuhan Yesus. Tapi kebalikannya adalah ketika mereka duduk, siapa yang memecahkan roti? Loh, biasanya yang membagi itu, yang menjamu itu tuan rumah atau tamu? Lah, nggak kebalik ini. Tuhan Yesus kebalik nggak? Kebalik apa enggak? Kebalik nggak? Balik. Kebalik kan? Itu jujur namanya. Kelihatannya kebalik. Tapi saudara, kemarin kita boleh belajar bagian ini.
Mengapa Yesus tamu? Tetapi Yesus mengambil peran untuk membagikan roti itu. Karena kita memahami, dimanapun Yesus tidak pernah menjadi tamu. Yesus tetap mendudukkan posisinya sebagai tuan rumah. Yesus tidak pernah meminta dijamu. Tetapi Yesus mau menjamu kita. Mengapa Tuhan Yesus sangat marah sama Marta? Ketika Yesus datang, Marta sibuk untuk menjamu Tuhan Yesus, betul? Mengapa Tuhan Yesus puji Maria? Karena Maria tidak pernah memposisikan diri sebagai tuan rumah. Dia duduk di kaki Yesus, dia mendengar Yesus. Dan ketika dia mendengar Yesus, dia sedang menundukkan dirinya di bawah Yesus dan membiarkan Yesus menjamu dia dengan firman Tuhan. Seringkali dalam hidup ini kita jadikan Yesus menjadi tamu. Ketika kita butuh Yesus, kita datang pada Yesus. Sampai ini ketemu. Tapi ketika kita tidak lagi butuh Yesus, kita biarkan Yesus. Pertanyaan saya, orang sakit datang pada Yesus tidak? Kalau orang sakit datang kepada Yesus tidak? Datang bukan? Orang sakit datang ke dukun tidak? Datang toh? Orang sakit datang kepada Yesus untuk apa? Orang sakit datang pada dukun untuk apa? Pertanyaan saya, kalau orang datang pada dukun, kemudian dia sembuh, masih ingat dukun itu lagi tidak? Masih balik lagi ke dukun itu? Ya. Kalau dia tidak sakit? Tidak bukan? Seringkali kita butuh Yesus ketika kita punya pergumulan. Dan setelah kita selesai pergumulan, kita biarkan Yesus pergi. Bukankah Yesus seperti tamu? Tapi mari kita melihat. Yesus katakan, aku bukan tamu, aku Tuhan. Aku Raja, aku yang berperan menjamu kamu. Kalau aku tidak menjamu kamu, kamu tetap muram. Kamu tetap putus asa, kamu tetap bimbang, kamu tetap tawar hati. Karena tanpa aku, engkau tidak pernah memiliki kepenuhan dalam hidupmu. Maka jadikan Yesus bukan tamu, tapi jadikan Yesus Tuhan di dalam hidup kita. Amin itu. Kebangkitan membawa kita. Tidak ada dikoreksi oleh firman Tuhan. Tapi kebangkitan itu membawa kita. Supaya kita berkobar-kobar. Jadikan Kristus bukan menjadi tamu. Tetapi jadikan Kristus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadikan Yesus menjadi alat dan sarana untuk mencapai tujuan kita. Tapi kita menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka dalam kondisi apapun, kita sanggup mengucap syukur. Karena kita tahu. Yeremia 29 ayat 11 bilang apa? Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Siapa merancang hidup kita? Tuhan. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan rancangan bukan hanya untuk masa lalu dan saat ini, tapi rancangan yang menciptakan masa depan yang indah buat kita. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita hidup dalam tangan Tuhan dan kita jadikan Tuhan menjadi Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidup kita, saya percaya 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maka saya percaya kita tidak muram, kita tidak bimbang, kita tidak tawar hati, karena kita tahu Yesus yang sudah bangkit memberikan kemenangan bagi kita. Amin itu. Yohanes Calvin mengatakan begini, aku tidak tahu akan masa depan, dan aku tidak tahu apa yang terjadi akan masa depan, tapi aku tahu satu hal, aku bisa meraih masa depan. Karena kepada siapa aku menaruh hidupku, yaitu kepada tangan Tuhan yang menciptakan masa depan itu sendiri. Oleh sebab itu, dia tidak bimbang. Dia terus menjalani hidupnya dengan menjadikan Yesus bukan menjadi tamu, tapi menjadikan Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupannya. Bagian firman Tuhan inilah yang boleh sungguh lagi mengoreksi kita, membawa kita untuk bertanya, apakah selama ini saya punya pengharapan, saya punya tujuan, dan saya sibuk mengejarnya. Tapi adakah waktu di mana saya memberikan telinga saya kepada firman Tuhan untuk dikoreksi oleh Tuhan? Dan yang kedua, apakah selama ini saya menjadi orang Kristen, tapi apakah saya menjadikan Yesus menjadi tamu? Saya hanya butuh dia ketika saya ada pergumulan. Dan ketika saya sudah selesai pergumulan, saya tidak butuh dia lagi. Ataukah saya jadikan dia menjadi Tuhan di dalam hidup saya?
yang bisa menjawab itu dalam masa kebangkitan ini adalah saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Pulanglah, bawa 2 poin penting ini, sehingga kita tidak lagi mengulangi kegagalan di dalam ilustrasi cerita saya yang pertama. Sehingga dalam kondisi apapun, kita boleh berkata sebagaimana Asaf berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku adalah Allah selama-lamanya. Tidak ada yang kuingini di bumi dan di sorga. Yang kuingini hanya satu, yaitu Allah itu sendiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan menggugah kita, membawa kita untuk bangkit dan berkobar bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.